Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Fahira. Selamat datang di tugas video mata kuliah Sistem Usaha Agribisnis. Di kesempatan ini saya akan membicarakan topik yang cukup menarik dan penting untuk kita ketahui, yaitu pola kemitraan. Dan saya memilih PT Indofood sebagai contoh penerapannya. Yuk kita bahas. Sebelum membahas PT Indofood, ada baiknya kita paham dulu nih tentang apa itu pola kemitraan. Pola kemitraan adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mencapai keuntungan bersama. Biasanya, kerjasama ini terjadi antara petani atau pelaku usaha kecil dengan perusahaan besar. Masing-masing pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi. Tujuannya adalah agar usaha yang dijalankan bisa lebih efisien dan menguntungkan kedua pihak. Pola ini sering digunakan di bidang pertanian, peternakan, dan industri pangan. Ada 5 pola kemitraan yang umum diterapkan, yaitu kemitraan inti plasma, kemitraan kontrak, kemitraan subkontrak, kemitraan usaha bersama, dan kemitraan keagenan atau distribusi. Kemitraan inti plasma disederhanakan sebagai perusahaan besar membina dan membeli hasil petani kecil. Kemitraan kontrak, petani dan perusahaan sepakat dalam kontrak jual beli hasil panen. Kemitraan subkontrak, pelaku usaha kecil mengerjakan sebagian produksi untuk perusahaan besar. Usaha bersama atau horizontal, dua pihak menggabungkan modal dan berbagi untung bersama. Dan yang terakhir, keagenan atau distribusi, satu pihak jadi agen penyalur hasil dari pihak lain. PT Indofood sebagai pola kemitraan kontrak. PT Indofood atau dengan nama resmi PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah perusahaan makanan besar di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1990. Indofood memproduksi berbagai makanan populer seperti Indomie, Citato, dan Popmie. Untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya, Indofood bekerja sama dengan petani melalui pola kemitraan. Salah satu bentuk kemitraan yang dilakukan adalah pola kemitraan kontrak. Dalam pola ini, petani diberi bantuan seperti benih, pelatihan, dan jaminan pembelian hasil panen. Contohnya, Indofood bermitra dengan petani kentang di dataran tinggi seperti Dieng dan Pegalengan. Kentang-kentang ini digunakan untuk produk camilan seperti Citato. Selain itu, Indofood juga bermitra dengan petani jagung dan memiliki kebun sawit yang dikelola bersama petani plasma. Lewat kemitraan ini, Indofood mendapatkan bahan baku yang stabil, sementara petani mendapatkan pendampingan dan kepastian pasar. Hubungan seperti ini saling menguntungkan dan jadi contoh kemitraan pertanian yang berhasil. Tantangan terhadap kemitraan PT Indofood. Hubungan antara petani dan perusahaan kadang tidak seimbang. Perusahaan memiliki kontrol yang lebih besar mulai dari standar produksi, harga, hingga waktu panen. Jika petani tidak mengikuti aturan, mereka bisa kehilangan akses terhadap pasar. Harga yang sudah ditentukan dalam kontrak bisa merugikan petani, apalagi jika pasar lebih tinggi saat panen. Dalam situasi seperti ini, petani kehilangan potensi keuntungan karena mereka terikat perjanjian yang tak fleksibel. Ada risiko ketergantungan jangka panjang. Petani yang terus-menerus dibantu oleh perusahaan bisa jadi kehilangan daya tawar atau kemampuan berproduksi secara mandiri. Jika kemitraan berakhir tiba-tiba, petani bisa kesulitan untuk melanjutkan usaha mereka. Tidak semua petani mendapatkan perlakuan yang adil. Dalam praktiknya, ada laporan bahwa beberapa mitra merasa terbebani dengan syarat teknis atau kewajiban yang memberatkan. Hal ini menunjukkan perlunya transparansi dan evaluasi yang terbuka. Kemitraan sebaiknya tidak hanya dilihat dari sisi bisnis, tapi juga dari dampaknya terhadap kelanjutan pertanian. Itu semua bahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.